Jadi Daud lebih mempertahankan roh itu daripada dia punya kerajaan. Amin. Kalau kerajaanku ambil silakan, tapi jangan ambil rohmu dari dalam hidupku. Karena dia melihat bahwa peran roh itu begitu besar, begitu penting sekali. Sampai kerajaan pun dia berani pertaruhkan. Ambil saja kerajaan itu. Tetapi roh itu yang jangan engkau ambil. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dan Engkau saja yang berbicara bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam firman-Mu ada kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, akhir-akhir ini saya menyadari bahwa saya lebih banyak menolong diri saya sendiri. Ya, dalam segala keadaan apapun, saya berusaha untuk keluar dari pergumulan, keluar dari masalah segala macam. Dan saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri, potensi saya, talenta saya, status saya, itu membuat sehingga saya harus berusaha sekuat tenaga supaya saya bisa menolong diri saya sendiri keluar dari seluruh masalah, seluruh persoalan. Nah, tanpa saya sadari bahwa saya membuat akan Roh Kudus itu jadi pasif di dalam diri saya sendiri. Ternyata Roh Kudus itu penolong di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, saya mulai melihat kenapa Roh Kudus itu tidak termanifestasi secara penuh di dalam hidup kita. Padahal dia itu kuasanya lebih besar dari segala kuasa yang ada di bumi. Wow. Ya. Nah, kenapa penolong ini tidak aktif gitu di dalam pribadi kita? Kenapa penolong itu tidak menolong kita? Dan kitalah yang lebih banyak menolong kita sendiri gitu. Ya, saya menyadari itu dan dalam keadaan yang sudah sangat mentok saya harus lari ke orang lain untuk minta tolong. Amin. Kira-kira siapa di sini yang tidak pernah meminta tolong sama orang lain? Kadang Tuhan mengajari saya juga bahwa ketika saya meminta pertolongan orang lain juga sebagai tanda supaya saya jangan congkak dan tinggi hati. Saya bisa lakukan segala sesuatu dengan kekuatan saya. Sehingga cara Tuhan merobohkan pengandalan kepada diri saya adalah saya mentok di mana-mana dan saya harus meminta pertolongan dari orang lain. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa ternyata Roh Kudus itu penolong. Ya, Dia yang akan menolong kita dalam segala sesuatu selama kita ada di bumi ini. Karena ternyata Roh Kudus itulah yang ada di bumi ini loh. Nah, dia sebagai satu pribadi yang siap menolong.
ternyata Roh Kudus itu bukan saja kuasa, tetapi dia satu oknum, satu pribadi yang siap untuk memberi pertolongan. Kemarin saya ikut juga untuk pemakaman dari almarhum Ibu Renti, orang tua dari Ibu Renti, Lia, Ibu Lince Iya, Ibu Lince. Oh, Dince, iya, Ibu Dince. Almarhum Ibu Dince. Nah, setelah penguburan itu saya kan baca-baca nama-nama orang yang sudah meninggal itu satu-satu saya lihat di samping. Ternyata nama-namanya orang-orang Chinese tapi Kristen-Kristen. Cijo apa gitulah banyak-banyak. Nah, lalu saya lihat memandang begitu jauh. Itu kuburan semua gitu loh. Saya lihat, ini kuburan semua. Nah, di hati kebenaran firman datang gitu. Ya, jika roh yang ada di dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus itu tinggal di dalam dirimu, maka ia akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Saya lihat Tuhan Yesus ini hebat sekali. Ya, bagaimana dia datang itu dan orang mati begini banyak akan dibangkitkan. Waduh, kerja keras Tuhan Yesus itu. Bagaimana dia bisa membangkitkan orang mati yang begini banyak. Nah, sambil saya lagi di hati demikian, pesawat lewat, saudara. Pesawat itu kan dekat dengan kepala kita. Lion lah, Citylink lah gitu. Saya bilang goncangan pesawat tidak bisa kasih bangkit ini orang mati. Padahal udah buat kita punya telinga begitu tuli. Iya kan, pesawat gempa bumi pun nggak mungkin orang mati ini bangkit yang begini banyak. Tetapi bahwa roh itu bisa membangkitkan yang hidup di dalam Kristus itu. Jadi penolong itu begitu dahsyat, begitu hebat sekali gitu. Sampai yang mati pun dia bangkitkan. Amin. Karena jika roh itu hidup di dalam engkau, maka engkau itu akan mati, tetapi roh itu akan membangkitkan engkau gitu. Jadi kuasa roh itu begitu besar sekali sampai bisa membangkitkan orang yang mati itu. Nah, kenapa kok roh yang hebat itu katanya tinggal di dalam dirimu, tetapi sepertinya tidak begitu aktif ya di dalam hidup kita gitu. Dia yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa ya. Sampai langit dan bumi pun ada itu karena pekerjaan roh Tuhan pun. Benar enggak? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan. Nah, Roh Kudus yang menaungi, ya, kuasa Allah yang maha tinggi akan turun dalam hidup, sehingga anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Bayangkan, anak bisa ada tanpa apapun. Nah, saya layanin juga bukan kebetulan, saya ke rumahnya jalan-jalan. Ternyata besoknya itu mereka mau pergi ke rumah sakit pagi-pagi, semua uang sudah disiapkan untuk namanya bikin bayi tabung anak ya. Nah, jadi itu bayarannya besar saudara, karena sudah cukup lama, ada 20 tahunan lah tidak punya anak. Jadi mereka besok, jadi saya bilang wah bukan kebetulan saya sampai ke situ, kita berdoa segala macam dikasih tahu, akhirnya saya kembalikan kepada keputusan mereka. Ya, doa bisa membuat sehingga punya anak. Contohnya banyak. Gitu. Nah, doa dari Ishak, dari Abraham, dari Yakub, semua itu berdoa. Rahel pun berdoa. Saudara bisa lihat nanti. Jadi roh Tuhan bisa membuat sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, sekarang saya juga menyadari bahwa ternyata dalam kita menaati akan kebenaran firman itu, kita tidak akan secara konsekuen atau sepenuh-penuhnya taat firman itu sampai tidak ada titik celahnya. Pasti kita jatuh.
Mau taat ini firman, ada aja gangguan. Mau taat ini firman, datang goncangan. Mau taat ini firman, datang tantangan. Mau taati firman, datang pergumulan yang terus menekan. Sehingga ketaatan kita kepada firman itu ada cacat-cacatnya. Nah, hal pertama yang ingin saya bagikan bahwa ternyata manusia itu tidak bisa taati firman tanpa Roh Kudus itu. Manusia itu tidak bisa menaati kebenaran firman itu tanpa tuntunan dari Roh Kudus. Saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu Saudara bahwa dari sejak awalnya ya, tema saya pentinglah Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, pentingnya Roh Kudus. Poin pertama adalah Roh Kudus itu menuntun kita orang percaya untuk dapat taat kepada firman. Jadi ini pelajaran yang saya dapatkan bahwa ternyata kita bisa taat kepada kebenaran firman itu harus ada Roh Kudus yang menuntun. Sehingga kita bisa taat kepada firman. Nah, kenapa kuasa Allah yang maha tinggi harus menuntun kita supaya kita itu taat firman? Kenapa dia yang harus turut campur gitu? Ada apa di balik dari ketaatan kita kepada firman yang gak bisa sama sekali? Sebentar taat jatuh, sebentar taat jatuh. Gitu. Ya, baru mau belajar mengasihi, udah dibikin jengkel lagi. Baru mau mengampuni, udah dibuat kesalahan lagi. Aduh, bisa gak saya ampunin sih? Gak bisa. Kenapa saya gak bisa ampunin dia? Secara daging, secara manusia kita tidak mampu taat sepenuhnya. Taati kebenaran firman itu. Ternyata bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan supaya kita mampu untuk taati kebenaran firman itu. Nah, kita lihat contoh-contoh. Saya lihat sedikit dari Perjanjian Lama, saudara. Dimulai dengan manusia pertama ya. Jadi sejarah Alkitab mencatat bahwa begitu banyak manusia dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan ribuan tahun. Tak ada satu manusia pun yang secara konsekuen taat sepenuhnya kepada kebenaran firman itu. Perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan, tidak ada satupun. Nah, kenapa manusia selalu jatuh bangun di dalam dia menaati akan kebenaran ini? Dia tidak bisa sepenuh-penuhnya taat terus berbulan-bulan. Pasti nanti beberapa tahun jatuh lagi gitu. Nah, ternyata bahwa dalam Perjanjian Lama menggambarkan jatuh bangunnya manusia di dalam dia menaati akan kebenaran firman. Ya, dimulai dari manusia pertama saja ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini pelanggaran kepada perintah Tuhan. Ini adalah pelanggaran. Tuhan bilang buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Tetapi mereka memakannya. Untuk taat, manusia pertama dia mau taat kepada apa yang Tuhan bilang saja, itu sudah tidak bisa. Jatuh dia melawan. Kenapa ada kecenderungan manusia untuk dia tidak taat dan dia tidak bisa realisasi apa yang Tuhan bilang itu dalam jalan hidupnya sepenuhnya itu? Ada sesuatu yang menggoncang dirinya sehingga dia tidak mampu taat sepenuhnya. Di sini mau orang katakan bahwa ya karena Hawa itu punya keinginan, dia melihat buah itu, dia ingin, dia jatuh dalam keinginannya. Ada yang menyalahkan setan, iblis, karena iblis dialah yang merayu-rayu sehingga Hawa jatuh. Apapun itu, bahwa Alkitab menggambarkan bahwa manusia tidak mampu secara konsekuen taati firman. Sejak dari manusia pertama saja dia sudah jatuh. Dia mau taat. Jangan kamu memakan buah itu ya. Kalau kamu makan berarti kamu pasti mati. Mati nggak saat itu, saudara? Banyak orang bilang nggak mati kok masih hidup. Adam dan Hawa mati. Usia 900 kan mati. Amin. Mati. Dia mati, saudara.
Jadi jangan bilang, wah Tuhan bohong nih, habis makan dia nggak mati kok. Mati, saudara. Hubungan putus, secara roh juga putus, hubungan dengan Tuhan putus, dan juga secara tubuh jasmani mati. Gitu. Jadi waktu tidak taat kepada kebenaran firman itu ada akibat-akibat. Tapi saya ingin melihat bahwa memaparkan dari perjanjian lama ini, begitu sejarah Alkitab memaparkan bahwa manusia tidak mampu menaati firman itu. Dia dari hari, bahkan bulan ke bulan, tahun, bahkan ratusan tahun, Tuhan rindu agar manusia itu menaati setiap peraturan hukum yang dia berikan. Tapi tak ada satupun. Ya, kita lihat lagi. Ini sangat bagus ayat ini ya. Dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan suruh supaya Kain itu berkuasa atas dia punya hati yang lagi panas. Nah, dia ini kan cemburu, iri hati sama saudaranya. Kayak gitu. Jadi dia punya hati panas. Dia dikuasai oleh iri hati. Amarah. Tuhan katakan engkau harus berkuasa atasnya. Kira-kira Kain berkuasa enggak? Kain enggak berkuasa, soalnya dia bantai adiknya. Dia bunuh adiknya. Dia tidak mampu untuk taati firman itu. Untuk berkuasa atas, ada satu dorongan yang terus mau merusak hidupnya. Ya, dorongan untuk apa? Untuk membunuh adiknya. Berarti iri, lalu ada cemburu, itu ada kuasanya. Saudara nangkap enggak? Ya, sehingga Tuhan menyuruh engkau harus berkuasa atas itu. Wow. Karena ada kuasa dari diri kita yang lahir, kuasa. Jadi orang dendam, orang iri, orang sakit hati, cemburu itu ada kuasanya. Wow. Sehingga Tuhan menyuruh engkau harus berkuasa atas itu. Sehingga engkau tidak jatuh. Harus kuat melewati itu, menang dengan keadaan itu. Tetapi buktinya Kain dikuasai oleh amarahnya. Ya, Kain dikuasai. Ya, amarah ini banyak. Ya, ada amarah yang memang secara manusia, bos marah karena anak-anak tidak teratur, beda. Tapi ada amarah yang sampai di sini udah merinding katanya. Ini udah kepalanya udah ini. Ada yang naik gitu di belakangnya, bulu kuduknya. Lalu dia hajar, dia pukul dan dia bunuh. Nah, ini amarah model apa ini gitu. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga dia harus melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, kenapa manusia tidak mampu untuk menahan ini? Ternyata ada kuasanya. Amin. Jadi waktu seseorang dia iri hati, sakit hati, cemburu, lalu dia itu akan ada program yang ia rancangkan di dalam pikirannya, bagaimana supaya dia membuat orang itu jadi rusak, gitu. Saudara tahu waktu saudara-saudara Yusuf ya, nanti kita masuk itu dimulai dengan benci. Benci, sangat benci, iri, lalu bermufakat merancangkan cara bagaimana untuk membunuh dia. Dimulai dari mana saudara? Benci, tidak suka, tidak senang lihat orang itu. Lama-lama makin benci, lalu iri hati, lahir dendam. Sudah begitu pasti ujungnya apa? Bermufakat di dalam hatinya. Bagaimana caranya supaya hancurin orang ini? Nah, itu caranya. Nah, itu berarti ada kuasa. Ya, ada kuasa yang membuat sehingga kita dikuasai oleh yang namanya benci, makin benci, iri, akhirnya membunuh. Amin.
saya mulai melihat bahwa ada hal-hal itu. Jadi selanjutnya saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah dari perjanjian lama ini ya. Nah, ternyata dari Kain itu turun ke Lamek. Lamek yang dari keturunan Kain itu ya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Selanjutnya Kejadian 4 ayat 23. Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, jadi pembunuhan dari Kain turun ke keturunan daripada Kain ini Lamek. Bunuh dia, ya. Ada yang melukai dia, langsung dia hajar, dia bunuh saudara. Lalu ada yang memukul sampai bengkak, entah apanya yang bengkak, seorang anak muda, tapi dia bunuh anak muda itu. Nah, manusia tidak mampu untuk melawan kuasa yang sedang menyerang dirinya, ya. Jadi ada dendam, amarah, dan dia membunuh orang. Nah, kalau kita lihat perjanjian lama perjanjian baru waktu Tuhan Yesus datang, dia kasih tahu bahwa sifat daripada iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, kira-kira kita sudah bisa connect enggak? Kalau kecenderungan manusia dan dia membunuh, ini sifat siapa gitu? Nah, ini saya mau paparkan terlebih dahulu untuk kita mengerti bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu. Ya. Selanjutnya Kejadian 6 ayat 11 itu, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, ini sudah titik puncak, titik akhir, bahwa tidak ada lagi manusia yang hidup baik di bumi. Akhirnya Tuhan ingin membinasakan semua. Hanya satu keluarga yang mendapat kasih karunia, bukan karena dia hidup baik, kudus, jadi dia dapat kasih karunia teristimewa, tetapi oleh karena kasih karunia itulah makanya Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh itu mendapat, jadi kasih karunia itu berarti pemberian cuma-cuma. Amin. Semua manusia sudah berdosa saat itu dan hanya tinggal satu keluarga, yaitu Nuh. Nuh mendapat kasih karunia, diselamatkannya si Nuh itu. Supaya apa? Mau menurunkan satu generasi baru. Dari generasi yang sudah keras semua, yang jahat, yang tidak mampu taati firman-firmannya. Ini sama nanti waktu di zaman hakim-hakim saudara ya. Hakim 17 ayat 6 itu, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Semua orang melakukan berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sudah tidak ada manusia yang bisa taati firman. Sudah tidak ada manusia yang bisa ikutin firman itu sepenuh-penuhnya. Semuanya melanggar dan jatuh dan berdosa. Karena Alkitab mencatat ini akhirnya Nuh mendapatkan kasih karunia. Tetapi kita lihat selanjutnya bahwa Nuh itu juga mabuk. Dia telanjang dan Ham melihat kan auratnya. Ia pergi gosip cerita kepada Sem dan Yafet. Sem dan Yafet pergi tutupin sambil jalan belakang. Mereka tutupin ayahnya yang sedang telanjang itu. Ham dapat kutuk. Lahirlah Kanaan itu. Dari Sem inilah turunlah garis keturunan sampai nanti ke Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ada banyak hal ya. Dan Abraham ini sebenarnya dia punya anak perjanjian mulai dari seharusnya Ishak. Tetapi karena Sarah meminta agar ia kawin dengan guniknya supaya memberikan keturunan. Coba saudara bayangkan, Bapa segala orang beriman saja tidak mampu untuk secara penuh dan total menanti akan janji Tuhan itu, bahwa anak perjanjian itu akan lahir gitu. Saking lamanya, udahlah
kawin saja sama Hagar biar mendapatkan keturunan. Ada masa kritisnya istilahnya, di mana manusia tidak mampu taat sepenuhnya atas perintah Tuhan itu ya. Ya, lalu Ishak ini merasa pedih saudara, karena Esau ini kawin dengan perempuan Kanaan, sehingga dia Yakub, engkau pergi ya ke daerah Mesopotamia itu, ke daerah Haran di sana, tanah Aram, supaya engkau kawin di sana dengan sanak saudara. Ini maksudnya supaya yang betul-betul satu iman, kenal Tuhan, jangan sama perempuan Kanaan. Ternyata Esau punya tindakan kawin dengan perempuan Kanaan, ujung-ujungnya apa? Dia juga lahirnya dikuasai oleh amarah dan cemburu dan iri hati. Kepada siapa? Kepada Yakub. Dan dia mau membunuh si Yakub. Yakub lari. Yakub lari karena Esau mau membunuhnya. Dia marah sama adiknya. Peristiwa yang kita lihat sebenarnya ada benang merahnya, hampir sama dari atas saudara. Ini terus terjadi. Terus terjadi. Sejarah Alkitab mencatat bahwa manusia susah untuk taati kebenaran firman. Ya. Selanjutnya ada Yusuf ya dan saudara-saudaranya itu. Ini cerita yang sangat menarik. Karena dimulai dari rasa benci, lalu nanti sangat benci dan lahir iri hati. Nah, baru bermufakat untuk membunuh. Bayangkan kalau Yusuf saat itu dibunuh, apakah menggagalkan rencana Tuhan? Saya pikir tidak juga. Tuhan punya banyak cara. Amin. Selanjutnya satu bangsa tercipta. Ketika mereka di Mesir, maka tercipta satu bangsa. Ternyata bangsa ini Alkitab catat bahwa bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang berkepala batu. Tidak ada satupun tiap hari lihat mujizat. Wow, siapa yang hidup tiap hari? Ya, istilahnya laut terbelah, apalagi air pahit jadi manis di Mara dan di Elim, apalagi semua tiap hari lihat mujizat. Ada tiang awan, tiang api, makanan datang sendiri. Tetapi Alkitab katakan bangsa yang tegar tengkuk, berkepala batu, sungut-sungut. Tidak, jadi dari satu oknum keluarga jadi satu bangsa, tetapi tidak bisa menaati. Jika kamu ya ini berkat itu, jika kamu taati perkataan firman-Ku, jika kamu taati peraturan-Ku, maka kamu akan hidup begini. Kira-kira bangsa itu taat enggak? Kagak. Semuanya melanggar, saudara. Enggak ada. Sudah satu bangsa besar itu tidak mampu untuk lakukan kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan. Mereka baru dapat mujizat, sudah happy-happy, senang, air yang pahit jadi manis, sudah mereka rasakan. Sudah dapat mujizat, sudah senang, langgar lagi firman Tuhan, gitu. Habis langgar, Tuhan bawa musuh datang hukum mereka. Sadar, insaf, ampun, Tuhan berikan lagi berkatnya. Menikmati berkat, buat dosa lagi. Ini alur saudara. Nanti saudara baca itu kisah tentang hakim-hakim, itu alur. Ya, Tuhan kirimkan hakim-hakim datang. Simson gagah perkasa, bangsa Israel dibebaskan, senang, happy, terima berkat, bebas. Buat dosa lagi, Tuhan kirim lagi yang dari yang lain datang. Mereka dihukum, ditindas. Orang Filistin tindas bertahun-tahun. Nangis, berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim, bebaskan, terima berkat, senang-senang. Nah, ternyata justru berkat, ya, jadi kita jatuh itu bukan di batu kerikil, saudara, terantuk lalu jatuh. Alkitab menggambarkan bahwa bangsa Israel itu saat menerima berkatlah mereka jatuh. Halo, orang tidak terantuk di batu yang kecil lalu jatuh, saudara. Ya, maksudnya tidak di tembok yang besar lalu dia ditindah mati, mungkin batu kerikil. Tetapi juga di saat berkat itu datang, dia tidak mampu untuk menikmati berkat itu. Berkat yang menguasai dirinya sehingga dia jatuh. Kalau sudah jatuh karena happy-happy dengan berkat, maka pasti datang duka cita, kesedihan, nangis, mohon ampun, datang hamba Tuhan, doakan.
bereskan, selesai, berkat datang lagi. Ini alur saudara. Manusia tidak mampu menaati firman itu sepenuhnya. Ya. Sampai nanti di zaman para nabi-nabi pun demikian saudara. Kenapa nabi-nabi itu diutus? Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, baik Yeremia, Yeskiel, Yesaya, semua itu menyerukan suara pertobatan. Suara penginsafan agar mereka sadar dari tingkah langkahnya yang jahat, yang sudah melawan peraturan Tuhan, hukum Tuhan, udah melawan kebenaran firman. Tidak ada manusia saat itu, bangsa Israel, yang kerajaan ini pecah pun karena tidak taat firman, saudara. Jadi dari kerajaan Israel, lalu pecah jadi dua. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, selatan dan utara. Kenapa? Karena dosa, tidak taat kepada kebenaran firman. Tidak ada satupun yang mampu menaati itu secara penuh di dalam hidup. Dia pasti melanggar dan melanggar. Sampai akhirnya ada yang lebih parahnya itu mereka minta kepada Samuel. Ya, mereka minta kepada Samuel, berikan kami raja. Tanpa disadari mereka menolak Tuhan sebagai raja atas hidup mereka. Wow. Jadi mereka menolak. Kan Tuhan bilang sama Samuel, terima aja mereka punya permintaan. Bukan engkau yang mereka nolak, tetapi aku yang mereka tolak. Tuhan berkata demikian. Saat bangsa itu meminta raja, Tuhan berkata bahwa bukan engkau yang ditolak, saya yang ditolak. Jadi Tuhan sudah ditolak dari zaman dulu saudara. Bangsa itu tidak mau Tuhan jadi raja atas hidup mereka. Wah, itu sudah sangat parah saudara ya. Nah, sehingga dalam perjalanan terus, kejadian terus, segala peristiwa ketidaktaatan ini terus terjadi dari bulan, tahun, dan bahkan ratusan tahun terus terjadi bagi umatnya. Sehingga ada satu perjanjian Tuhan. Ini luar biasa ya. Kita lihat nanti itu. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 ya. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, perhatikan baik-baik yang saya kasih warna merah itu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi untuk Tuhan buat manusia supaya ia menurut segala ketetapan Tuhan, roh itu diberikan di dalamnya. Hebat enggak? Perhatikan baik-baik. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi roh itu diberikan di dalam hidup manusia supaya manusia akan dibuat Tuhan hidup menurut segala ketetapan Tuhan itu. Ini ayatnya saudara. Jadi ketaatan kita kepada perintah Tuhan yang nanti membawa berkat masa depan, berkat segala hal. Karena kalau waktu orang menaati kebenaran firman, sudah pasti dia mendapat berkat. Amin. Sehingga Tuhan menaruh roh itu di dalam manusia. Supaya apa? Roh itu yang akan menuntun langkah kaki manusia. Supaya ia seturut dengan perkataan Tuhan itu. Tetapi kalau roh itu tidak ada, maka manusia pasti melenceng. Tidak akan mengikuti aturan atau perintah Tuhan itu. Nah, disinilah yang saya mau katakan betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Raja Daud bilang, jangan ambilkan rohmu daripadaku. Absalom datang, ambil kerajaannya. Daud pertahankan enggak? Dia enggak pertahankan. Lu ambil aja.
Saya tinggalkan itu kerajaanku. Anaknya sendiri goncang bapaknya. Ya. Kamu mau ambil kerajaanku? Ambil. Saya pergi. Makanya ada nyanyian Syiarah Daud. Itu saat Daud menangis. Melihat perbuatan anaknya yang merebut kerajaannya. Daud bilang ambil aja, dia pergi. Tinggalin. Tapi Absalom waktu mati, dia yang berduka paling banyak. Karena Absalom kan mati kena pohon itu ya. Kepalanya tergantung di atas pohon. Daud bilang jangan ambil roh itu. Jadi Daud lebih mempertahankan roh itu daripada dia punya kerajaan. Amin. Kalau kerajaanku ambil silakan. Tapi jangan ambil rohmu dari dalam hidupku. Karena dia melihat bahwa peran roh itu begitu besar. Begitu penting sekali. Sampai kerajaan pun dia berani pertaruhkan. Ambil saja kerajaan itu. Tetapi roh itu yang jangan engkau ambil. Amin. Ini jadi orang yang hidup yang percaya kepada Yesus ini peran penting sekali bahwa Roh Kudus itu harus berfaedah. Kita rasakan bahwa dia ada dan begitu penting sekali di dalam hidup. Lebih dari segala yang ada melekat di dalam hidup kita. Amin. Karena dia inilah sumbernya saudara ya. Karena waktu kita menaati firman maka berkat-berkat itu akan melimpah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa Tuhan mau memberikan ini? Karena ini perjanjian baru saudara. Perjanjianku yang sudah kuadakan di Sinai agar bangsa Israel itu ikuti firman. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina. Mereka berzina jalan terus, membunuh jalan terus. Ya, amarah, kedengkian, iri hati, semua rakus. Zamannya nabi-nabi itu zamannya di mana sampai para istilahnya nabi palsu juga banyak. Lalu mau dibilang para pendeta zaman itu rakus duit semua. Kalian saudara baca sejarahnya. Semua mencari keuntungan, upah, laba. Itu zamannya. Begitu. Tidak ada yang mencari Tuhan. Sehingga hancur. Kerajaan itu hancur. Asyur datang, hancurin kerajaan itu. Babel datang, hancurin kerajaan itu. Kenapa? Pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Kepada kebenaran, kepada firman itu. Alkitab menggambarkan bahwa tidak ada manusia yang mampu taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan itu. Sampai datangnya Tuhan jadi manusia dalam Yesus Kristus. Dialah kesempurnaan yang taat sampai mati. Amin. Makanya di dalamnya lah kepenuhan roh itu di dalam hidup Yesus itu. Karena dia taat sampai mati. Penggambaran bahwa hanya Yesus saja yang mampu taat sampai mati itu. Amin. Jadi saya melihat bahwa begitu pentingnya Roh Kudus. Saya baru mulai belajar untuk menyadari bahwa Roh Kudus itu begitu penting. Dan saya ingin supaya melihat cara kerja Roh itu bekerja. Bagaimana cara kita membebaskan agar roh itu yang lebih aktif di dalam hidup kita daripada diri kita sendiri gitu. Amin. Saudara bisa bayangkan gak kalau Roh Kudus yang bebas dan bekerja di dalam pribadi kita sendiri? Aduh. Saudara, nah jadi Roh Kudus ini diberikan karena kita berhadapan dengan kuasa-kuasa di bumi. Amin. Ada kuasa-kuasa di bumi. Kuasa apa itu? Kuasa amarah, itu ada kuasanya. Kuasa iri hati, itu ada kuasanya. Yang tidak mampu kita lawan dengan kekuatan kita. Kita tahan, ini tidak bisa. Bukti Alkitab sudah menceritakan itu. Kain tidak mampu dengan pemberontakan di dalam jiwanya itu. Dia tidak bisa kuasai. Dia butuh kuasa untuk menangkal ini.
supaya dia bisa menang atas rasa dirinya untuk bunuh orang itu. Siapa pribadi kuasa itu yang mampu menangkal itu? Ya Roh Kudus yang mampu, amin. Supaya orang itu bisa dikuasai oleh damai sejahtera. Orang itu bisa dikuasai oleh pengampunan. Bisa memberi pengampunan kepada orang, amin. Jadi kita berhadapan dengan kuasa-kuasa di bumi. Kuasa apa lagi? Kuasa kedangingan kita. Sebab telah nyata, telah terbukti. Ya, keinginan daging itu. Keinginan daging itu telah nyata. Keserakahan, apalagi. Ya. Kesombongan, apalagi banyak hal keinginan-keinginan daging itu sudah menjadi nyata. Sudah kelihatan, tidak tersembunyi lagi. Nah, segala hal itu kita bisa hadapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa melawan itu. Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus terlalu banyak. Karena kita juga hidup di bumi, karena kita berhadapan dengan kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Bagaimana manusia mau taat firman, sedangkan setan yang tinggal di sini? Amin. Bagaimana manusia mau taat firman? Orang setan yang tinggal di bumi ini, dia yang berkuasa di atas, langit, di bumi, dan di bawah bumi. Lalu kita mau taati perintah dari sorga di bumi ini. Manusia tidak akan mampu, saudara. Dia butuh satu kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di bumi ini. Amin. Baru dia akan mampu untuk taati itu. Kita sangat-sangat sekali membutuhkan Roh Kudus itu. Amin. Supaya apa? Dia yang akan menuntun kita untuk kita menang di dalam segala keadaan. Nah, dalam perjanjian baru, nah itu tadi dari versi perjanjian lama, saudara. Saya ngajak untuk kita lihat dalam perjanjian baru. Ini tentang murid-murid, saudara. Murid-murid yang hidup lebih dekat. Mereka bilang apa? Firman yang telah jadi daging itu kami raba, kami rasakan, kami dengar, bahkan sampai kami raba. Firman itu kami raba. Dalam 1 Yohanes itu. Ya. Firman itu kami raba. Kenapa? Firman itu jadi daging di dalam Yesus Kristus itu. Sehingga mereka mampu merabanya. Keren enggak? Tetapi apakah itu jadi jaminan bahwa mereka akan taati firman itu? Tidak, saudara. Saudara perhatikan baik-baik bahwa murid-murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, saya kasih contoh satu adalah Simon Petrus. Dalam Matius 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Ini ayat 17. Lanjut pas ayat 23. Apa kata Tuhan Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyalah engkau iblis ya, nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Simon Petrus yang hari-hari hidup di dalam dekat dengan Tuhan Yesus saja, dia itu melanggar. Amin. Istilahnya kan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Simon Petrus yang hari-hari hidup dengan dekat dengan Tuhan saja, untuk mampu taati firman, tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Nah, kenapa itu? Padahal dia yang hari-hari hidup ya. Yesus berkata kepadanya, Matius 26 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, kata Petrus kepadanya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya Simon Petrus, aku tidak akan menyangkal engkau. Ini janjiku, ini sumpahku. Aku tidak akan menyangkal engkau. Sangkal juga. Padahal ini yang paling dekat dengan firman itu. Amin. Yang hidup hari-hari dengan firman itu. Bersama-sama dengan Yesus. Aku bersumpah janji tidak akan menyangkali engkau. Sangkal juga. Ya, jadi ada kecenderungan manusia itu untuk melawan dan melanggar akan perintah Tuhan itu.
Dia tidak mampu untuk realisasi sepenuhnya gitu. Ini perjanjian baru saudara. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku akan pergi menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, kami akan pergi bersamamu. Mereka semua yang pergi keluar naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini mereka sudah berpikir Tuhan Yesus sudah mati, sudah putus asa. Udahlah, saya baliklah mancing ikan, tangkap ikan kembali. Saya punya yang lama itu gitu. Istilahnya saya sebagai nelayan dulu, udah saya balik kembali lah jadi nelayan. Akhirnya semua bilang, ayo kami juga. Semua balik pulang. 2 orang pulang kampung, bahkan 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus semua. Tidak ada yang berharap lagi. Karena mereka melihat bahwa guru mereka sudah mati. Putus asa, hilang harapan, kecewa. Kami harapkan dia yang menggantikan Daud untuk memulihkan kerajaan. Dia pimpin pasukan kalahkan Kaisar supaya berdirilah satu kerajaan Israel yang megah dan kita bisa duduk kiri kanan. Ya, kecewa, putus asa, hilang harapan. Yang diharap-harapkan kok mati. Pulang kembali. Aku mancing kembali deh. Semua pulang. Tidak ada yang bisa taatin. Ya, gambaran bahwa manusia itu rapuh, tidak mampu menaati firman itu sepenuhnya. Ya. Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa Alkitab memaparkan dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa ketaatan kepada kebenaran firman itu butuh kuasa daripada Roh Kudus. Butuh kuasa dari Roh Kudus sehingga kita mampu untuk taati firman itu. Kalau tidak, kita akan jatuh bangun terus. Gitu. Karena kita berhadapan dengan kuasa kedagingan, kuasa-kuasa keinginan, kuasa kedengkian, kuasa amarah, kuasa iri hati. Kita butuh kuasa Roh Kudus untuk menangkal itu. Untuk kita menang atas kuasa-kuasa ini. Amin. Kalau enggak kita akan dikuasai. Makanya orang bilang, wah itu ada roh amarahnya. Ya kan? Kalau kita, orang itu ada roh perzinahannya. Oh ada roh apa lagi? Oh itu roh iri hatinya keluar. Oh roh ininya gitu. Namanya juga roh. Berarti kita butuh yang namanya Roh Kudus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk yang kedua. Menerobos batas-batas tadi itu ya. Kenapa begitu penting? Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk taat kepada kebenaran firman. Selanjutnya bahwa Roh Kudus juga menerobos batas-batas geografi, suku, bahasa, dan ras. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid itu bisa berkata dalam berbagai banyak bahasa. Saudara ingat pada zaman Babel, itu kan Alkitab catat bahwa semua manusia di bawah kolong langit itu satu bahasanya. Benar enggak? Sehingga Tuhan turun dan kacau balaukan, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mengerti mengacau balaukan itu berarti sudah terjadi banyak bahasa saat itu. Sehingga satu ngomong gak nyambung. Satu ngomong, lu ngomong apa? Akhirnya Babel gak jadi dibangun karena tadinya itu semua satu bahasa. Tapi Tuhan turun dan kacau balaukan. Akhirnya satu ngomong gak nyambung. Lu ngomong apa? Bubar semua. Jadi memang dari dulunya ya Tuhan sudah tahu banyak bahasa, amin. Sehingga waktu dia curahkan dia kasih, engkau bahasa ini, Simon Petrus lu bahasa ini, ini bahasa-bahasa. Dia kasih aja, langsung terjadi. Semua bisa berbahasa dari. Jadi ada terobosan batas-batas bahasa
ketika pencurahan roh itu terjadi. Nah, saya ingin lihat dulu saya kembali lihat dalam perjanjian lama ya. Sebenarnya dalam perjanjian lama ini juga ada satu konteks yang memaparkan bahwa keselamatan perjanjian, karya keselamatan ini kan dari Abraham itu turun terus. Dan Tuhan pingin menjadi contoh ini adalah umat Israel. Tetapi zaman hakim-hakim semua manusia itu sudah tidak ada yang taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh Omi ini keluar dari areal Israel. Halo, keren banget itu kalau saudara baca. Hebat banget Tuhan itu. Tidak ada cara lagi untuk Tuhan memilih anak-anaknya untuk jadi generasi turun gitu. Karena semua sudah rusak gitu. Zaman hakim-hakim itu. Jadi semua itu sudah tidak ada yang Tuhan ingin turunkan untuk karya keselamatan itu nanti turun sampai Kristus itu. Tidak ada. Sehingga Tuhan bawa keluar ini Naomi masuk daerah di luar Israel, daerah Moab itu. Ketemu dengan Ruth. Ruth bilang apa? Ya hebat Tuhan. Tuhan desain sampai di dalam hati Ruth. Dia bilang Allahmu itulah Allahku. Kenapa? Karena di zaman itu Israel itu sedang menolak Allah mereka. Sehingga Tuhan membuat orang di luar dari Israel yang menolak dia itu. Si Ruth itu yang di luar datang dan mengatakan dia itu Allahku. Kenapa? Israel sedang menolak akan Tuhan. Halo, hebatnya Tuhan itu. Karena Israel menolak Tuhan, dia suruh Naomi keluar. Supaya orang di luar Israel itu datang dan mengatakan, Tuhannya Israel itu Tuhanku. Allahnya Israel itu Allahku. Dari Naomi ini yang jadi Boas baru turun nanti Isai dan Yesus Kristus. Dari Ruth ini. Orang di luar dari Israel itu. Hebat enggak? Zaman itu kok bisa keluar areal saudara. Perjanjian lama memaparkan itu. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang ada di dalam ini kalau bandel semua. Tuhan akan menarik orang dari luar. Masuk di dalam. Sebagai yang menerima perjanjian karya keselamatan ini. Hebat enggak? Itu contoh ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, Tuhan mengatakan begini, aku diutus untuk, ya, dalam Matius 15:24 itu, perempuan Kanaan. Lalu ia menjawab dan berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan hadir itu diutus untuk umat Israel itu. Tetapi perempuan Kanaan, jadi Kanaan itu di luar, Syro-Fenisia, di luar dari areal wilayah Israel zaman itu. Tidak mendapatkan keselamatan itu. Tetapi gara-gara iman dari perempuan Kanaan ini sama seperti iman dari si Ruth. Akhirnya Tuhan menyelamatkan anaknya yang sakit itu. Karena dia bilang apa? Tidak baik kalau memberikan roti ini kepada anjing. Beneran enggak? Kasar banget saudara. Tapi perempuan Kanaan ini, tapi anjing-anjing itu menerima remah-remah dari tuannya di meja. Besar juga imanmu, terjadilah menurut apa yang engkau yakinin itu. Anaknya sembuh. Jadi kuasa mujizat itu bisa keluar areal, melewati batas-batas yang ditentukan. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, itu dia tidak membatasi di Kapernaum saja, di Betsaida saja, di Galilea saja, tetapi dia keluar ke seluruh area. Wow. Ini yang keren saudara. Tidak ada lagi batas-batas. Ya, Tuhan bilang aku diutus terus. Tidak ada lagi batas. Zaman perjanjian pun ada batasnya itu. Tetapi karena semua itu membangkang Tuhan, keluar. Daerah Moab. Sama juga ini dengan perempuan Kanaan itu. Jadi pentingnya Roh Kudus ini bahwa dia akan membawa kita menerobos areal-areal batas-batas yang kita pikirkan itu. Keren gak saudara? Amin. Batas-batas, tembok-tembok denominasi kah, tembok-tembok apa lagi? Dia akan terobos itu saudara. Saudara kita melayanin kalau di sini ya udah pasti ditanya Bapak dari rayon berapa? Bapak berapa ya jabatan apa ya kita? Kalau aduh saya tidak ada titel apa, langsung ditolaknya, tidak dihargai.
Memang begitu. Istilahnya kalau saya yang pergi sendiri, orang pasti berpikir ada debt collector nagih di depan. Amin. Tetapi kalau Roh Kudus yang hidup, maka dia akan menerobos batas-batas itu. Amin. Sehingga kita akan mampu melewati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang Matius pasal 15 ayat 24 itu, orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea. Ini Mesopotamia ini yang daerah Abraham, saudara, sampai Haran itu. Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, ini sudah sangat luas. Mesir, adik, sampai tanah Arab. Saudara, tadinya itu cuman di Kapernaum, Betsaida, Galilea. Benaran enggak? Areal waktu Tuhan ada, tapi waktu Roh Kudus diberikan itu jangkauannya langsung luas. Seluruh bumi. Tanpa batas. Amin. Kenapa Roh Kudus itu unlimited katanya? Unlimited. Tidak ada batas. Kita beli kuota ini 2 giga aja kita irit-irit. Kalau ini unlimited, saudara. Aduh, keren banget. Kalau saja ada kuota dari sorga turun, saya yang duluan handphone saya. Jadi unlimited lagi gratis. Sinyalnya langsung dari sorga, saudara. Nggak perlu bayar-bayar, beli-beli. Amin. Orang unlimited. Seluruh bumi dia jangkau dan dia kuasai. Jadi segala kuasa di bumi dia yang berkuasa. Aduh, terlambat saya ya. Terlambat istilahnya, usia sudah mau setengah abad. Tapi ada yang harus terus cari Tuhan sampai betul-betul dipakai Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir saudara. Tidak banyak-banyak, terakhir. Ya, bukan menyaksikan saja tetapi menjadi pelaku. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa murid-murid selama hidup bersama Tuhan itu mereka melihat mujizat. Orang buta disembuhkan, tuli mendengar, lumpuh berjalan, apalagi? Ya. Kusta ditahirkan, mereka memperhatikan dan melihat, setan diusir, semua lihat, mereka menyaksikan dan menyaksikan. Tetapi saat Tuhan terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan, mereka itu pelaksana, pembuat. Amin. Mereka itu pelaksana. Simon Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, emas dan perak tidak ada pada aku, tapi yang kupunya ini kuberikan dalam nama Yesus. Bangun berdiri. Selama Yesus hidup dia ada bikin begitu? Tidak. Betapa pentingnya Roh Kudus itu, saudara. Jadi ternyata selama dia hidup bersama Yesus, dia melihat, bahkan dia menipu gurunya, mendusta. Aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali. Dia tidak kenal, dia tidak kenal. Tetapi ketika Roh Kudus turun, dia mulai taati firman itu. Dan dia menjadi pelaksana, pembuat mujizat. Aduh, kita terlambat. Ya, belum, saya bilang istilahnya manifestasi roh di dalam hidup saya itu belum ada apa-apanya. Masih terlalu jauh karena yang ditunjukkan Alkitab begitu hebat. Inilah yang mari kita sama-sama kejar. Amin. Kita kejar sampai kita dapat kuasa itu. Orang dunia bertapa 40 hari 40 tinggal di dalam tanah, hanya ini selang kecil di hidung kasih keluar di udara. Saya pernah baca kesaksian itu. Tinggal di dalam hanya 3 hari. Pakai selang naik jadi hanya bernapas, jadi udara. Tutup dengan tanah 3 hari untuk dapat satu ilmu. Nah, bilang ada pendeta cuma bilang dalam nama Yesus, langsung ilmu itu rubuh satu-satu. Ini siapa hanya mau bilang dalam nama Yesus, satu ilmunya yang saya berguru begitu lamanya. Langsung hilang sekejap. Kaget dia. Kok bisa? Ini siapa ini gitu. Ada tuh kesaksian temannya Daud Tony itu saya pernah. Jadi dia yang bertapa begitu hebat-hebatnya,
hanya cuman sekali dalam nama Yesus langsung rontok, hilang. Dia merasa ada kuasa yang hilang dari dirinya. Satu-satu hilang sampai habis katanya. Amin. Berarti Roh Kudus itu hebat sekali. Saya juga rindu, kita semua rindu untuk terus agar hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Sehingga kita menang dalam segala persoalan hidup. Kita mau taati firman, kita benar-benar taat, konsekuen, dan hingga waktu kita betul-betul taat, pasti berkat Tuhan datang, perlindungan Tuhan datang. Amin. Sebab kalau kita iri, dengki, kita membuka celah sehingga gampang setan masuk, merusak hidup, merusak rumah tangga, merusak segalanya. Baik, itu saja kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya.